selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini bertepatan dengan Hari Osteoporosis Sedunia, 20 Oktober 2023. Dan kali ini juga kita akan berbincang mengenai Hari Osteoporosis Sedunia, cegah osteoporosis sejak dini. Pendengar, ada dua narasumber kami yang nanti akan kami bincangkan, begitu pendengar. Anda bisa dengarkan kami melalui audio streaming di www.rai.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui layanan SMS WhatsApp kami di 0811 220 9760. Sekali lagi di 0811 220 9760. Pendengar, ada dua narasumber kami. Yang pertama kami perkenalkan terlebih dahulu. Ini ada Ketua Ikatan Dokter Indonesia ID Jawa Barat, ada Dr. Eka Mulyana, SPOT, ya MKes, MHkes, begitu ya, kita sapa terlebih dahulu. Baik, nampaknya teleponnya terputus, Bung Yosep. Baik, kemudian narasumber kami yang berikutnya ini ada Bapak Ides Hairuman Taufik SKM MSI, berada ahli gizi dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, begitu ya. Selamat pagi Pak Ides. Ya, selamat pagi. Luar biasa, sehat selalu ya Pak Ides ya. Alhamdulillah. Baik. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung sama kami silakan di 0811 220 9760. Baik, kami masih mencoba untuk menghubungi narasumber kami, yaitu Ketua Ikatan Dokter Indonesia ID Jawa Barat, ada Dr. Eka Mulyana, begitu. Baik, saya ke Pak Ides terlebih dahulu. Sebagai ahli gizi, hari ini adalah Hari Osteoporosis Sedunia, begitu ya. Dan sebenarnya kalau berbicara mengenai osteoporosis, ini orang mengenalnya kerapuhan tulang, begitu ya. Salah satu penyebabnya juga ternyata kekurangan gizi, begitu Pak Ides Hairuman. Anda melihatnya seperti apa di kasus osteoporosis sedunia, terutama juga di Indonesia? Pak Ides Hairuman, silakan. Baik, kita harus mengetahui bahwa osteoporosis ini merupakan dari definisinya osteo dan porosis. Kalau osteo adalah tulang, porosis adalah kerapuhan. Jadi ini adalah kondisi medis yang ditandai dengan penurunan massa tulang. Yeah. Jadi kalau kita melihat secara makronya itu dilihat dengan cap besar yang sangat besar. Tulang-tulang itu biasanya padat, lubang-lubangnya kecil. Tetapi pada saat orang karena faktor usia, faktor makanan dalam hal ini, dan faktor pola hidup, maka lubang-lubang itu membesar. Nah, ini yang dikatakan osteoporosis. Seperti itu. Jadi kondisi umumnya terjadinya secara bertahap selama beberapa tahun. Nah, gejala yang jelasnya ini karena proses osteoblast dan osteoklas itu tidak berfungsi kembali. Seperti itu, Pak. Baik, saya sudah tersambung dengan Dr. Eka Mulyana, ini Ketua Ikatan Dokter Indonesia di Jawa Barat, begitu ya. Selamat pagi, Pak Eka Mulyana. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Eka, ini juga ada Pak Ides Hairuman Taufik, ini ahli gizi dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, begitu ya. Kita akan berbincang baik mengenai Hari Osteoporosis Sedunia, begitu. Pak Eka, ini di Ikatan Dokter Indonesia sendiri, terutama di hari peringatan osteoporosis sedunia, apa yang sudah dilakukan atau bagaimana cara memperingatinya, begitu Pak Eka? Ya, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Jadi dalam rangka Hari Osteoporosis Sedunia ini, kami bekerja sama juga kolaborasi dengan unsur-unsur pihak-pihak yang ada di Jawa Barat. Nah, utamanya adalah mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka sosialisasi edukasi terkait osteoporosis tersebut. Baik dalam bentuk seminar, webinar, gitu
Kira-kira demikian, Kang. Ya, baik. Lalu di Jawa Barat sendiri untuk kasus osteoporosisnya ini cukup tinggi kah begitu, Pak Eka? Kemudian, ya silakan. Ya, tentu saja osteoporosis atau keropos tulang ini banyak sekali di masyarakat. Apakah ya itu yang terdeteksi ataupun yang tidak? Karena apa? Karena osteoporosis terutama yang primer, tentu saja dengan sejalan berjalannya usia itu terjadi kondisi keropos tulang atau osteoporosis seperti itu. Sehingga kasus ini memang banyak, seperti juga catatan dari WHO, insidensi terutama pada wanita umur 30-an sampai katakanlah 70 ini 23%, dan dengan bertambahnya usia 70 sampai 80% meningkat insidensinya menjadi 53%. Kira-kira demikian, Kang. Baik, saya ke Pak Ides Hairuman. Pak Ides, untuk kasus osteoporosis ini kan katanya juga salah satunya adalah kekurangan gizi. Lalu gizi apa yang sebenarnya menjadikan seseorang bisa osteoporosis begitu, Pak Ides? Jadi permasalahannya ini adalah hal yang alami yang harus dilalui oleh perjalanan hidup manusia. Jadi tadi seperti Dokter Eka katakan bahwa terjadinya osteoporosis itu adalah di atas usia 30 tahun. Karena proses osteoklas dan osteoblast itu akan terjadi, akan berhenti dan menurun pada usia 27 tahun lah katakanlah. Maka ketika usia 27 tahun tersebut, maka si tubuh akan menopang berat badan pada usia 27 tahun tersebut. Ketika di atas 27 tahun, maka tulang-tulang tersebut tidak kuat lagi menahan berat badan dari orang tersebut. Nah, ini yang mengakibatkan tulang tersebut mengalami tekanan atau beban yang lebih besar. Nah, hal ini berhubungan dengan gizi dalam hal ini. Jadi kita ketahui bahwa tulang ini terdiri dari kalsium. Maka seyogyanya kita menjaga dari usia, kalau tadi dikatakan oleh Dokter Eka kan banyaknya pada wanita, maka seyogyanya wanita itu menjaga asupan kalsiumnya ketika dia telah mengalami menstruasi atau haid. Jadi harus kalsiumnya itu di dalam tubuhnya harus cukup. Nah, permasalahannya interaksi zat gizi dalam hal osteoporosis ini tidak sesimpel bahwa cukup asupan kalsiumnya saja, tetapi harus didukung oleh makanan yang kaya vitamin D. Lalu didukung juga oleh makanan yang vitamin K, magnesium, dan protein. Tetapi beberapa referensi mengatakan bahwa kalau proteinnya ini berasal dari daging merah, justru itu akan menggerus asupan kalsiumnya. Maka saya menyarankan bahwa kalau di dalam sayuran itu kan sifatnya pelangi, sayuran pelangi. Tetapi dalam di protein hewani itu adalah merah putih. Jadi kalau daging merah itu berasal dari sapi, itu jangan terlalu banyak dikonsumsi oleh penderita yang sudah didiagnosa osteoporosis. Tetapi kalau daging putih itu seperti ikan, ayam, itu lebih bagus kualitasnya untuk penderita osteoporosis ini. Dan yang terakhir mungkin makanan yang mengandung kolin. Sebenarnya baik itu kolin, vitamin K, vitamin D, itu sebenarnya di kita, di Indonesia itu akan bahasanya metabolismenya akan cukup. Karena vitamin D itu didukung oleh proaktif menjadi aktifnya itu oleh sinar matahari ultraviolet D. Nah, ini kenapa kalau di barat kasus osteoporosis ini banyak, karena matahari itu tidak tiap hari kan. Sedangkan di Indonesia itu tiap hari. Cuma permasalahannya
maaf kalau bahasa agak kasar, kita itu kurang bersyukur gitu kan. Oke. Ya. Terlalu Hmm. jarang sekali kita keluar rumah antara jam 7 sampai jam 9 yang memang ultravioletnya itu Ya. sangat bagus. Hmm. Mungkin itu saja yang Baik. berikan saya pengantarnya. Baik, Pak Aides, kalau untuk tadi dikatakan sebenarnya yang paling penting adalah kalsium gitu. Kalsium nih untuk konsumsi ahli gizinya apa nih, Pak Aides? Sebenarnya kalsium itu tidak hanya pada susu, Ya. karena mindset kita Hmm. kalau dulu supaya banyak vitamin D kalsiumnya adalah minum susu, Susu, oke. dan itu selaras dengan semboyan gizi yang zaman dulu itu 4 sehat 5 sempurna. Ya. Hmm. Tetapi kondisinya sekarang itu sudah berubah menjadi gizi seimbang. Ya. Nah, Baik. sehingga Hmm. kalsium itu bisa didapatkan yang pertama susu, terutama susu yang rendah lemak, Hmm. yogurt, Ya. atau sayuran yang berdaun hijau. Tahu juga kayak susunya dan kacang-kacangan seperti kacang almond Hmm. atau kacang tanah yang memang banyak di sekitar kita. Jadi sebenarnya untuk orang Indonesia Hmm. itu tidak tidak perlu khawatir terkena osteoporosis Hmm. asal pola hidup kita itu sehat. Baik. Baik, saya ke Dokter Eka Mulyana. Dok, ini tadi dikatakan di atas 30 tahun ini sudah mulai terlihat atau mungkin penderita dari osteoporosis, dan itu kebanyakan wanita gitu. Lalu pertanyaannya, seberapa bahayakah ketika seseorang itu dinyatakan atau divonis ada osteoporosis begitu, Dokter Eka? Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan juga pada masyarakat umum bahwa osteoporosis atau keropos tulang ini memang tadi disampaikan juga adalah peristiwa atau kondisi yang alamiah dengan berjalannya usia. Ya. Dan memang betul sampai umur 30 itu puncak pembentukan tulang, gitu, Kang. Dan setelah umur 35 ke sana, pembentukan tulang ini menurun dibandingkan pemakaiannya, kira-kira begitu yang tadi disampaikan osteoblast. Nah, perlu juga disampaikan terkait keropos tulang osteoporosis ini bahwa intinya adalah bukan dicegah tapi dihambat. Karena bagaimanapun juga dengan bertambahnya usia, kekeroposan tulang atau menurunnya massa tulang atau menurunnya kepadatan tulang akan terjadi dengan bertambahnya usia, terutama pada wanita berhubungan dengan hormon estrogennya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya apa untuk seberapa bahayanya? Betapa bahayanya. Nah, bahayanya adalah osteoporosis ini bila sudah cenderung atau risiko terjadinya retak atau patah tulang. Oke. Nah, perlu diketahui osteoporosis atau keropos tulang ini dikenal sebagai silent death, yaitu pencuri yang diam-diam. Kenapa begitu? Karena sebetulnya tidak bergejala keropos tulang ini. Nah, akan bergejala karena keroposnya makin berat sehingga cenderung mudah patah tulangnya. Nah, pada saat mudah patah atau retak ketika terbentur sedikit, jatuh, kepleset, disitulah baru timbul gejala nyeri dan sebagainya. Nah, kira-kira begitu. Kalau sudah patah, terutama pada usia-usia sudah lanjut, pasca menopause dan sebagainya, tentu saja ini akan menurunkan kualitas hidupnya karena aktivitas akan terganggu. Nah, intinya begitu, Kang. Kira-kira bahayanya keropos. Oke, tulang di bagian mana, Dokter Eka, yang biasanya menyerang osteoporosis? Kemudian juga, kenapa kebanyakan wanita, laki-laki juga bisa terjadi begitu, atau kemungkinan tidak? Ya, jadi bagian-bagian tubuh atau tulang kita yang sering terjadi karena kekeroposan tulang, tentu saja tadi disampaikan juga bahwa berhubungan dengan berat beban tubuh. Ya, yang paling sering mana? Misalnya pinggul, daerah pinggul, daerah tulang belakang, daerah lumbal atau daerah pinggang, kemudian daerah pergelangan tangan pada saat jatuh, orang tua misalnya menahan tubuhnya dengan tangan, atau orang tua pada saat terpleset jatuh terduduk. Nah, itu kasus-kasus yang paling sering
pada saat terjadinya usia lanjut dengan keropos tulang menyebabkan patah di tulang persendian sendi panggul maupun di pergelangan tangan ataupun di tulang belakang. Itu 3 itu yang paling sering terjadi kasus-kasus di lapangan. Kemudian kenapa terjadi pada wanita? Karena bagaimanapun juga laki-laki juga bisa ya. Jangan dikira bahwa wanita saja, laki-laki dan perempuan. Hanya saja pada perempuan lebih tinggi kejadiannya, kasusnya, insidensinya. Karena apa? Karena tadi berhubungan dengan hormon estrogen. Kenapa hormon estrogen, hormon wanita ini berhubungan? Karena hormon estrogen salah satu fungsinya juga berhubungan dengan metabolisme tulang atau pembentukan tulang. Dengan berjalannya usia, menopause, otomatis estrogen menurun juga, Kang. Atau sampai tidak ada kalau sudah lanjut. Nah, otomatis pengaruhnya terhadap pembentukan tulang atau metabolisme tulang. Kira-kira demikian, Kang. Baik. Sebelumnya saya mau bacakan dulu SMS WhatsApp di 0811 220 9760. Ada Ibu Ranti, terima kasih. Ini di Bandung ya. Bisakah terjadinya kelumpuhan ketika seseorang terkena osteoporosis begitu? Saya ke Pak Ides Haruman terlebih dahulu. Pak Ides, bisakah terjadi kelumpuhan begitu ketika seseorang terkena osteoporosis? Mohon maaf, itu kan berhubungan dengan medis. Mungkin Dokter Eka yang jawabnya. Kalau saya kan sebagai ahli gizi. Baik, silakan Dok. Oke. Ya, jadi saya jawab pertanyaan itu tadi bahwa tentu saja keropos ini secara tidak langsung tidak akan menyebabkan kelumpuhan, Bu. Karena kelumpuhan ini berhubungan dengan persarapan dan sebagainya. Nah, maksudnya adalah bahwa dengan terjadi keropos, apalagi sudah terjadi retak, patah, jatuh, yang terjadi adalah orang tersebut tidak kesulitan untuk bergerak atau kesulitan untuk berjalan, kesulitan untuk menggerakkan anggota tubuhnya karena patahnya tersebut, karena nyerinya tersebut. Jadi bukan lumpuh istilahnya, tapi pergerakan terbatas, tidak bisa bergerak karena menahan nyerinya. Itu yang lebih tepat, Kang. Baik. Jadi bukan lumpuh tapi agak. Saya melihat juga ada beberapa orang tua, terutama juga mungkin orang tua saya, ketika dia lagi duduk bangun, dia harus pegang dulu lantai atau pegang dulu tembok untuk bisa berdiri. Apakah itu termasuk tanda-tanda osteoporosis begitu? Nah, saya perlu jelaskan dulu di sini. Banyak masyarakat umum yang yang sumir atau yang dicampur adukan pengertian antara osteoporosis dengan osteoartritis. Kalau osteoporosis atau keropos tulang ini tadi saya sampaikan tidak menimbulkan gejala kecuali kalau sudah retak. Sedangkan osteoartritis ini berhubungan dengan pengapuran tulang, dengan persendian-persendian. Biasanya osteoartritis inilah atau pengapuran tulang inilah yang menyebabkan nyeri. Biasanya pada apa? Pada lutut, pada pinggul, sehingga orang tua terutama yang sudah pengapuran atau osteoartritis itu akan nyeri, akan pada saat bangun nggak kuat. Kira-kira demikian, Kang. Baik, 0811 220 9760. Ada Pak Jamal, terima kasih. Bisakah disembuhkan ketika seseorang terkena osteoporosis begitu? Saya ke Pak Eka terlebih dahulu. Pak Eka, bisa disembuhkan begitu, Pak? Ya, jadi yang lebih tepat adalah bagaimana pada kondisi keropos tulang di mana kepadatan tulangnya sudah menurun menjadi lumayan padat lagi. Kira-kira begitu ya, Kang ya? Lumayan padat lagi, sebenarnya lumayan padat lagi ada ini. Caranya apa? Bisa dengan obat-obatan, bisa juga dengan aktivitas sehat tadi yang berhubungan dengan sehari-hari. Obat-obatan tentu saja ada, dokter bisa meresepkan yang khusus. Biasanya kalau boleh saya sampaikan di sini golongan bisfosfonat itu untuk membantu penurunan kekeroposan tulang. Kemudian dengan kegiatan sehari-hari, sinar matahari tadi Pak Ides sampaikan itu ya, karena unsur utama pada tulang ini yaitu tadi kalsium dan vitamin D. Nah, ini selain makanan atau nutrisi tadi sampaikan, juga aktivitas olahraga teratur itu sangat baik. Salah satu terjadinya kekeroposan tulang atau tulangnya sudah keropos atau osteoporosis yaitu kurang bergerak atau tidak bergerak. Jadi kalau kita karena suatu sebab misalnya kondisi sakit atau stroke sehingga berbaring terus di tempat tidur, kurang bergerak, itu juga menyebabkan keropos tulang. Hati-hati.
Baik. Ya, kira-kira gitu. Terus untuk makanan seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Ides, ada juga yang masyarakat umum bisa gampang didapatkan. Misalnya apa? Dari ujung kepala sampai ujung ekornya penuh dengan kalsium, yaitu ikan teri. Ya akan makan ikan teri, itu kalsiumnya dari ujung kepala sampai ujung ekor. Begitu sementara. Saya ke Pak Ides. Pak Ides, mungkin tadi sama dengan apakah juga bisa disembuhkan. Lalu pertanyaannya adalah ketika di usia 30-40 tahun ini kan juga kadang banyak makanan ataupun nutrisi ataupun gizi yang juga harus dijaga begitu ya Pak Ides. Lalu bagaimana ketika seseorang sudah dinyatakan osteoporosis tapi juga bisa menjaga makanan atau nutrisinya, Pak Ides? Iya, baik. Jadi ketika seseorang pada usia 27, kalau dokter Eka mengatakan tadi usia 30, bahwa perlu kita menjaga status gizi dalam hal ini. Jadi saya akan menjawab secara umumnya yang nanti akan berkaitan dengan osteoporosis tersebut. Dikarenakan tulang osteoklas dan osteoblastnya itu akan menurun atau boleh dikatakan ya tidak berjalan dengan normal, maka seyogyanya kita menjaga berat badan tubuh kita supaya berat badan tubuh kita tidak membebani tulang-tulang yang sebagai penyangga tubuh kita. Maka yang perlu diperhatikan yang hubungannya dengan osteoporosis adalah makanan yang kaya kalsium dan vitamin D ini kita jaga. Yang seperti kita ketahui bahwa di Indonesia itu yang tadi seperti dikatakan dokter Eka bahwa di sekitar kita itu kayak kalsium, yang sumber kalsium, vitamin D itu banyak sekali. Lalu yang keduanya adalah asupan protein yang cukup. Cuma permasalahannya beberapa referensi mengatakan bahwa untuk penderita osteoporosis dalam hal ini tidak terlalu sering mengkonsumsi daging merah. Nah, jadi seperti ikan, unggas, kacang-kacangan, biji-bijian itu cukup proteinnya. Jadi tidak hanya mindset kita bahwa sumber protein itu mahal. Nah, bisa diperoleh untuk osteoporosis, penderita osteoporosis ini dari kacang-kacangan atau biji-bijian. Nah, ini yang ketiga yang perlu dipantau pada saat ini adalah pantau konsumsi garam serta kafein. Karena garam dan kafein ini akan cepat bahasanya melunturkan atau membawa kalsium itu dikeluarkan melalui urin. Nah, yang keempatnya adalah olahraga yang teratur. Nah, olahraga yang teratur supaya kerja vitamin D ini aktif secara optimal, maka seyogyanya berada di antara jam 7 sampai 9. Ketika sumber ultravioletnya ya bahasanya maksimal di situ. Sedang ya kan yang selanjutnya adalah hentikan merokok. Mungkin kalau di Indonesia yang keenam itu batasi konsumsi alkohol, jelas. Kalau di kita kan mayoritasnya Muslim. Jadi ini tidak terlalu banyak Nah, yang jadi pertimbangan bagi wanita dikarenakan hormon estrogennya ini mulai menurun, maka perlu mempertimbangkan suplemen. Di Indonesia, terutama di Jawa Barat, seperti program Jawa Barat, banyak sekali bahwa tablet tambah darah itu akibat dari tingginya prevalensi anemia. Memang tanpa kita sadari, proses menstruasi ini jelas akan membuang asupan kalsiumnya juga. Maka selain tablet tambah darah, perlu memperhatikan asupan suplemen kalsiumnya. Dan yang terakhir mungkin perlu pengawasan medis secara rutin yang mungkin nanti bisa ditanyakan ke dokter Eka. Mungkin itu saja tambahannya, Pak. Baik, Pak Ides, seperti halnya juga di luar sana kan banyak tuh multivitamin ya. Kemudian juga ada minuman penambah energi dan lain sebagainya. Ini disarankan atau tidak begitu? Kemudian juga bisakah tiap hari begitu, Pak Ides? Yang jadi permasalahannya, apakah tubuh kita memerlukan atau tidak? Jadi perlu pemeriksaan medis terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita tidak, ya untuk yang sederhana ya, untuk osteoporosis ini biasanya
pemeriksaan DXA atau bone, saya lupa lagi ya. Ya. Kayak pemeriksaan tulangnya, kalau memang itu tidak dibutuhkan, artinya tubuh kita tidak menderita osteoporosis, maka kalsium itu akan dibuang melalui urin. Nah, maka apabila seseorang yang meminum suplemen kalsium ini, perlu dibarengi dengan minum yang banyak. Maksudnya adalah ketika kalau kalsium ini dibutuhkan, maka dia diserap oleh tubuh kita. Tetapi kalau kalsium ini memang di dalam tubuh kita cukup, maka dibuang, maka itu harus pembantunya adalah air untuk membuang kelebihan kalsium tersebut. Jadi kalau saya pribadi, kita lihat, periksa dulu apakah tulang kita mengalami osteoporosis atau enggak. Nah, kalau memang mengalami osteoporosis, maka suplemen vitamin kalsium dan vitamin D ini memang dibutuhkan. Tetapi kalau secara pemeriksaannya kita tidak mengalami osteoporosis, ya kembali lagi kepada gizi seimbang. Baik, saya ke Dokter Eka kembali, Dok. Kalau tidak salah saya baca beberapa literasi, katanya juga osteoporosis tidak hanya menyerang di usia 30, katanya juga di usia anak-anak. Benarkah demikian? Kemudian mengapa bisa terjadi kepada anak-anak begitu, Dokter Eka? Iya, jadi dikatakan bahwa kondisi osteoporosis atau keropos tulang ini alami dengan bertambahnya usia ya, itu satu. Tapi di luar usia yang tadi sampaikan 35, 40, apalagi yang sudah lanjut, pada usia muda pun bisa, tentu saja ini yang disebut osteoporosis sekunder. Yaitu osteoporosis yang disebabkan karena kondisi atau penyakit tertentu atau obat-obatan juga bisa. Nah, kira-kira demikian ya. Nah, misalnya apa? Misalnya ada penyakit autoimun, kemudian obat-obatan apa yang paling sering di masyarakat bisa menyebabkan keropos? Golongan steroid ya, itu sering digunakan masyarakat tanpa melihat umur, itu terjadi pengeroposan tulang juga, Kang. Kira-kira demikian. Di usia berapa anak-anak, Pak? Kenapa? Di usia berapa anak-anak nih rentan? Usia berapapun kalau kondisi penyakitnya ada, itu bisa saja ya. Kalau ini disebut osteoporosis sekunder, jadi tidak melihat umur, tapi melihat kondisi atau yang disebut underlying disease-nya, kondisi penyakitnya dan sebagainya. Nah, karena kan penyakit autoimun juga sama, itu sering juga diperlukan obat-obat golongan steroid. Nah, itulah harus dengan monitor dari dokter supaya tidak terjadi keropos. Kemudian melanjutkan tadi apa yang disampaikan Pak Ijek, bagaimana pengawasannya, tentu saja dengan pemeriksaan. Pemeriksaan yang paling sederhana dengan foto ronsen. Dari foto ronsen akan kelihatan tulangnya ini masih padat atau sudah keropos, sudah tipis, Kang, gitu. Kemudian pemeriksaan yang khusus untuk osteoporosis, yaitu tadi sampaikan misalnya bone mineral density atau BMD. Nah, ini banyak di rumah sakit, di laboratorium ini biasanya sudah ada. Tapi yang lebih canggih lagi yaitu pemeriksaan DEXA. Ini tidak setiap rumah sakit atau laboratorium ada. Nah, itu kita bisa lihat seberapa jauh kondisi tulang kita kepadatannya. Kira-kira demikian, Kang. Baik, Pak Ilyas, ada yang mengatakan dari rokok, kemudian juga saya baca literasi bahwa ternyata penyebab osteoporosis ini juga dari gen atau dari faktor turun-temurun begitu. Saya ke Dokter Eka, benarkah Dok bahwa penyebabnya dari turun-temurun? Ya, jadi lebih tepat ini bukan penyakit keturunan tapi lebih tepat dari genetiknya. Jadi kalau misalnya orang tuanya cenderung terjadi pengeroposan tulang karena suatu sebab, tentu genetiknya diturunkan pada anaknya, Kang. Gitu. Jadi potensi untuk terjadinya osteoporosis lebih tinggi. Kira-kira demikian, Kang. Baik, saya ke Pak Dokter Eka terlebih dahulu. Dok, untuk Ikatan Dokter Indonesia di Jawa Barat ini sendiri, apa yang sudah dilakukan dalam peringatan Hari Osteoporosis Dunia ini? Artinya apakah ada sosialisasi begitu programnya kepada masyarakat pencegahan atau menghambat osteoporosis sejak dini ini begitu, Dokter Eka? Iya, jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa kami mengadakan kegiatan webinar atau seminar
yang berhubungan dengan edukasi atau sosialisasi osteoporosis. Nah, ini dilakukan terus baik oleh kami sendiri maupun kolaborasi dengan unsur lainnya. Misalnya apa? Misalnya Perdaweri, perhimpunan dokter-dokter atau anti-aging yang dengan gencar saat ini juga mengadakan seminar kerjasama dengan kami. Yeah. Nah, pesannya apa? Pesannya adalah makin masyarakat umum menyadari, tahu pentingnya osteoporosis itu apa, keropos tulang itu tersebut, maka kejadian osteoporosis di masyarakat tentu saja dapat ditekan. Sehingga akibatnya atau dampaknya apa? Dampaknya tentu pada kualitas hidup dan produktivitas untuk bekerja, untuk berkegiatan aktivitas tentu menjadi lebih tinggi. Kira-kira demikian, Kang. Baik, 0811-220-9760. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Begitu pendengar. Ada Pak Yanto, terima kasih. Istri saya usia di 55 tahun. Berat badannya juga cukup besar, katanya di atas 90 kilo. Nah, apakah juga termasuk osteoporosis? Dan kalau mau diperiksa juga nggak mau, katanya begitu. Badannya besar, kemudian juga kakinya kecil. Saya ke Pak Ides lebih dahulu. Pak Ides, ini Pak Yanto tadi menanyakan begitu, istrinya besar gitu badannya. Silakan Pak Ides. Iya, jadi permasalahannya ketika berat badan berlebih dan kemungkinan berlanjut kepada obesitas, permasalahan penyakit itu mungkin akan banyak timbul di situ. Yeah. Yang seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa tulang menahan beban berat badan itu ketika dia berusia 27 tahun. Jadi kalau katakanlah ketika usia 27 tahun berat badannya 60 dan sekarang mungkin yang dikaitkan dengan kasus ibu tersebut 90, maka tulang tersebut setiap hari, setiap minggu, dan setiap tahun menahan kelebihan dari 30 kilo tersebut. Maka sebaiknya yang saya sebagai ahli gizi di sini, bahasanya menyuluh atau menyarankan kepada Bapak untuk menurunkan berat badan istrinya tersebut, yaitu dengan pola hidup yang sehat. Jadi yang pertama adalah menurunkan berat badannya, karena dengan permasalahannya tidak hanya pada tulang. Ketika orang kelebihan berat badan, maka akan terjadi sindrom metabolik yang muncullah penyakitnya seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, dan lain sebagainya. Nah, maka memang ini tidak ada data yang secara jelas berapa tinggi badan ibu tersebut. Tetapi kalau kita generalisir, kebanyakan orang Indonesia itu kan tinggi badan wanita itu adalah 150 sampai 155. Maka berat badan maksimalnya bagi wanita Indonesia itu 50 kilo. Itu udah berat badan normal maksimal. Maka untuk menurunkan 40 kilo tersebut ya kembali lagi ke pola hidup yang sehat. Itu. Dan jangan takut akan memeriksakan kesehatan ataupun hasil laboratorium atau kesehatan tulang yang lainnya. Begitu. Baik, ada Ibu Ida, terima kasih. Ini di Cimahi, mau tanya katanya bagaimana memelihara tulang. Terima kasih. Nah, ini saya ke Dokter Eka. Memelihara tulang ini kan sebenarnya harusnya dari sejak dini ya, Pak Dokter Eka. Nah, ini pertanyaan Ibu Ida, gimana caranya untuk memelihara tulang supaya baik atau bagus begitu? Ya, terima kasih. Jadi untuk memelihara kesehatan, khususnya kesehatan tulang, tentu saja bisa dari dalam atau dari luar tubuh, Bu, ya. Nah, dari dalamnya tentu saja tadi sampaikan Pak Ide, tentu saja bagaimana intake makanan, vitamin atau gizi seimbang tadi supaya pembentukan tulang yang sudah menurun itu tidak terlalu menurun, kita kira begitu. Sehingga dengan bertambahnya usia, pengeroposan tulang yang terjadi tidak terlalu berat, kira-kira demikian. Kalau dari luar tubuhnya dari eksternalnya tentu saja tadi sampaikan aktivitas kita juga tidak boleh overload ya, tidak boleh
olahraga itu juga paling bagus ya. Olahraga rutin tentu saja disesuaikan dengan usia. Jalan kaki itu yang paling bagus, 45 menit 3 kali 4 kali seminggu itu sudah sangat bagus untuk kesehatan tulang, Bu. Karena tadi disampaikan kalau kita kurang gerak, pengeroposan tulang akan meningkat risiko terjadinya keropos tulang. Nah, kira-kira demikian, Kang. Baik, pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Saya ke Dr. Eka kembali. Dok, kalau berbicara mengenai hambatan atau rintangan atau menjadi sebuah tantangan terbesar mengenai osteoporosis ini apa nih, Dok, dalam rangka peringatan Hari Osteoporosis Sedunia saat ini? Ya, yang pertama tentu saja hambatan yang terbesar yang kami rasakan adalah sosialisasi atau edukasi mengenai osteoporosis ini yang perlu ditingkatkan terus karena pemahaman untuk osteoporosis ternyata masih perlu ditingkatkan, kan? Nah, dengan pemahaman yang meningkat, menyadari apa itu osteoporosis, bagaimana terjadinya, bagaimana mencegahnya, tentu ini akan membantu ya terkait dengan Hari Osteoporosis ini. Kira-kira demikian, Kang. Baik. Dan yang tambahannya mungkin ya itu tadi pola hidup sehari-hari ya, termasuk tadi yang disampaikan oleh istrinya yang disampaikan oleh Aides, yaitu faktor kegemukan itu menjadi pemberat terjadinya osteoporosis. Karena tanpa gemuk saja dengan bertambahnya usia terjadi osteoporosis, dengan terjadinya obesitas, kelebihan berat badan akan memperberat beban tubuh menopang badannya. Kira-kira demikian, Kak. Baik, ada Pak Wawan yang menanyakan ini, Pak Dr. Eka, ada tes kepadatan tulang, maksudnya apa katanya begitu? Adakah tes kepadatan tulang, Pak? Ya, betul sekali, Pak Wawan. Bahwa untuk sekali lagi yang disebut keropos tulang itu berarti tulangnya sudah tipis, batang tulangnya sudah keropos, kira-kira demikian. Karena apa? Karena sudah nggak sepadat pada waktu muda. Kebayangkan kalau tulangnya padat dengan tulangnya udah keropos, kepleset dikit, kebentur dikit, retak. Nah, kira-kira begitu. Nah, mengukurnya apa? Tadi itu kalau secara visual bisa dengan ronsen biasa dulu, ya foto ronsen gampang di mana-mana. Tapi kalau secara kuantitatif menilai berapa kepada keroposnya bisa dengan screening, yaitu alat BMD, bone mineral density namanya. Itu banyak bisa ditemukan di laboratorium Nusantara. Dan yang lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi, yaitu dengan pemeriksaan DEXA namanya. Itu lebih tepat untuk menilai kepadatan atau keroposnya tulang kita. Begitu, Kang. Baik, saya ke Pak Ides Hairuman. Pak Ides, kalau tidak salah 2 dari 5 penduduk Indonesia ini berisiko osteoporosis, artinya juga cukup tinggi ya penderita atau kasus di Indonesia sendiri. Lalu sebenarnya apa yang terjadi sih? Apakah ini menjadi sebuah hambatan atau rintangan atau bahkan juga tantangan terbesar bahwa memang kesadaran kembali lagi masyarakat akan pentingnya kesehatan tulang begitu? Anda melihat seperti apa sebagai ahli gizi, Pak Ides? Iya. Jadi memang yang mengkhawatirkan di Indonesia ini adalah diberikan sumber daya yang melimpah, tetapi kita tidak bisa memanfaatkannya secara maksimal. Bahkan mohon maaf sekali, kecenderungannya lebih tidak bersyukur terhadap kondisi itu. Misalnya begini, matahari di Indonesia itu kan setiap hari. Betul. Jarang sekali seperti kebiasaan orang tua kita dulu, jam 8 atau pada saat pas kita masih kecil olahraga di tengah lapang supaya tersinar matahari. Sehingga vitamin D kita bisa aktif dan optimal. Lalu makanan yang kita konsumsi tidak terlalu banyak mengandung garam, bahkan yang namanya seperti air yang mengandung soda itu sangat sedikit sekali waktu saya kecil. Tetapi kondisi pada saat ini orang malas yang namanya mager itu udah suatu hal yang biasa. Tidak terlalu banyak
berinteraksi di luar, lebih enak pakai AC dengan udara kondisi tertutup, tidak terkena sinar matahari. Lalu makanan-makanan yang dalam tanda kutip junk food itu banyak beredar di sekitar kita, yang namanya tinggi garam. Lalu untuk minuman bersoda, lalu makanan yang tinggi kafein juga. Kondisi ini jelas penyakit osteoporosis akan lebih cepat. Karena ketika saya baca-baca, seorang mahasiswa kedokteran Unisba di Jawa Barat itu prevalensi osteoporosisnya 19,6. Ketika tahun kemarin saya ikutan Perwosi di Antapani, Bu Dr. Nina waktu itu adalah kepala dinas, mengatakan prevalensinya Jawa Barat itu 22,3. Itu hanya 4 tahun saja udah cukup naik secara drastis. Nah, hal ini juga yang kemungkinan sama seperti kasus diabetes. Kebetulan saya kan bahasanya pemerhati terhadap diabetes. Ketika tahun 2000 itu jarang sekali ataupun sedikit sekali orang yang terkena diabetes itu usia di bawah 40 tahun. Tapi ketika 2017 itu usia diabetes itu 27 tahun bisa terkena, dan boleh dikatakan ya meskipun tidak banyak, tapi ada beberapa. Begitu juga dengan kasus osteoporosis ini. Dengan pola hidup yang tidak teratur atau kurang baik, olahraga yang kurang, makanan yang tinggi kalsiumnya rendah, karena memang tidak suka minum susu, atau makanan yang banyak bersoda, kafeinnya tinggi, makanan bergaram, lalu lemak, gula, dan tinggi suhu, ya mungkin makin tinggilah kasus osteoporosis di Indonesia, terutama di Jawa Barat ini. Baik. Saya bacakan dulu SMS WhatsApp satu lagi nih di 0811 220 9760. Ada Ibu Yani, terima kasih. Makanan minuman apa yang harus dihindari supaya tidak terjadi osteoporosis? Ini tadi sudah disampaikan gitu ya. Singkat saja, saya ke Pak Ides. Pak Ides, makanan yang paling harus dihindari apa nih Pak? Jadi makanan yang harus dihindari mungkin tadi yang seperti saya katakan, yang mengandung garam tinggi. Mengandung garam tinggi dan minumannya yang berkafein dan bersoda. Berkafein artinya kopi ya Pak? Terlalu banyak Pak ya? Iya betul. Kopi, tapi kan di Indonesia itu boleh dibilang kopi itu tidak terlalu paling banyak kan sehari 2 kali. Itu. Artinya tidak mengkonsumsi berlebihan begitu ya Pak? Betul. Baik. Pak Ides, ini karena waktu juga, terakhir Pak Ides, closing statement atau juga kesimpulan kita pada pagi hari ini, dan juga harapan serta himbauan kepada masyarakat, silakan dalam peringatan Hari Osteoporosis Sedunia ini. Silakan Pak Ides. Baik. Perlu kita ketahui dan perlu kita sadari bahwa osteoporosis itu adalah suatu hal yang memang lumrah dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita memanage atau mengatur pola hidup kita, mulai kita ketahui bahwa pertumbuhan tulang sejak usia 30 tahun tidak berkembang secara normal kembali. Maka akan lebih baik supaya kita tidak terkena osteoporosis ini, kembalilah kepada gizi seimbang dengan bahasanya untuk menambahkannya tepat 3J, tepat jadwal, jumlah, dan jenis. Mungkin itu saja closing statement saya. Baik. Himbauannya begitu Pak Ides? Kalau himbauannya kembali lagi seperti orang tua kita dulu. Olahraga yang teratur, hindari makanan yang mengandung tambahan seperti soda, MSG yang tinggi, natrium yang tinggi, dan perbanyaklah sayuran dan buah-buahan. Baik. Saya ke Dr. Eka Mulyana SPOT. Dok, terakhir dok, apa yang disampaikan closing statement kita pada pagi hari ini, serta harapan dan juga himbauan kepada masyarakat, silakan dok. Sebetulnya cukup tadi apa yang disampaikan Pak Ides. Penekanannya adalah bahwa asupan makanan kita tentu saja harus yang sehat, jangan mengundang penyakit, katakanlah seperti itu ya. Baik.
gula, kolesterol dan sebagainya. Kemudian olahraga yang rutin sesuaikan dengan usia, ya, jangan sampai kurang bergerak atau jangan sampai mager seperti itu. Karena sekali lagi osteoporosis lebih tepat terjadi dan tidak bisa dicegah, tapi bisa dihambat. Dan pada khususnya lansia yang sudah lansia, hindari jangan sampai jatuh atau terpeleset, karena pada lansia dengan mudah patah, mudah retak dibandingkan tentu saja dengan tulang pada usia muda. Demikian, Kang. Baik, terima kasih Dr. Eka Mulyana SPOT, Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Jawa Barat. Terima kasih Dr. Eka sudah menyempatkan waktunya berbincang bersama kami di RRI Bandung, dan juga Pak Ides Hairuman Taufik, ahli gizi Rumah Sakit Hasan Sadikin. Pak Ides, terima kasih Pak atas waktunya Pak berbincang bersama kami. Dan mendengar, ya demikian program Dialog Bandung pagi hari ini dengan topik Hari Osteoporosis Sedunia, cegah osteoporosis sedunia sejak dini. Saya Bapak Agus Gunawan undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.